Tapi Dan yang menjadi penasarannya tadi kan kita sempat ngomong banyak sekali kisah kehidupan lo tuh skenario-nya tuh yang terjadi tuh waduh Di luar rencana. Enggak, itu tuh luar biasa banget kan. Mulai dari pacaran, terus lo nikah, punya Aisyah divonis, mantan sempat juga terjerat hukum, ya. Iya. Terus bagaimana lo tuh sama Aisyah sampai jual aset-aset, sempat gak punya duit sama sekali, harus pengobatan, ono dan ini. Sekarang ada. Semua itu terjadi. Apakah lo kuat cuma gara-gara lo orang suka olahraga? Ih, bagus banget loh Apa pertanyaannya. gimana sih? Dan, sorry, mama juga baru meninggal. Iya. Karena setelah mama meninggal kan ada berita ini. Iya, hampir kayaknya hampir setahun mama nggak ada. Terus baru ini semua kejadian kan. Jadi sejujurnya kayaknya nggak pernah akan berhenti ya rasa kehilangan. Kalau ibu tuh kehilangan ibu tuh kayak aduh nggak akan pernah bisa hilang dukanya gitu. Ya dan pada saat kejadian ini kalau ditanya sebetulnya ada yang lebih penting yang harus aku jaga dan aku lindungi. Jadi pada saat semua kejadian itu aku kan nggak bisa terus bilang, oh ya ini aku lagi diginiin, aku mau sedih, ya udah aku mau sedih, aku mau nutup, nggak mau ketemu orang, nggak mau kerja, nggak bisa loh. Anakku ada dua loh, ada Resa, ada Aisyah, dan dua-duanya tetap membutuhkan aku sebagai kehadiran aku sebagai seorang ibu. Tapi aku ada di fase itu loh Kak, nggak mau kerja, nggak mau ngejob, kayak maunya cuma tiduran ngeliatin siling dan langit-langit sampai turun 15 kilo. Aku tuh pernah ada di fase itu sampai akhirnya lewat, sampai bisa ngejob lagi, mau ini lagi. Aku pernah melewati fase itu juga. Jadi kadang-kadang kalau jadi single mom terus dibully, terus di-criticize gitu sebenarnya tuh agak nggak adil. Agak nggak adil. Tapi memang di luar sana bisik-bisik orang terhadap single mother itu tidak mudah ya. Single mother itu dianggap dipandang sebelah mata gitu ya. Makanya mungkin kalau bicara bisik-bisik dan buat ada nih yang lagi rame, konon katanya pasangan selebriti yang terlihat baik-baik saja, bintang besar, aktor membanggakan Indonesia, suaminya pengusaha, ada kabar ingin bercerai. Aduh pikir-pikir lagi deh, being single mother tuh nggak mudah kan? Ada siapa sih? Aduh udah mulai begosip deh. Aduh jangan-jangan inisialnya apa inisialnya? Enggak ah. Orang satu nama kok sama gue hurufnya. Berarti ini Dave Sendrik. Ini maksudnya aktris terkenal. Legend. Nama besar. Living legend. Living legend. Gitu deh. Oh suaminya pengusaha. Ada Kabarnya mau bercerai. Katanya. Siapa Bo? Nah kita tunggu aja semoga tidak terwujud dan tidak Semoga terjadi. tidak. Coba sebutin dong filmnya apa? Filmnya deh, filmnya Ya, apa langsung nih? tahu Filmnya? deh kalau langsung nanti ininya. kau Filmnya apa? Emang semua orang nonton film itu? Iya, kayaknya. Nggak usah deh. Tahun udah. berapa Aku deh kayaknya filmnya tahu. deh? Tahun Coba berapa bisikin deh aku. filmnya Nggak deh? maaf. Tapi tunggu dulu Kadep. Tadi Kadep bilang being a single mom itu jangan, karena being single mom itu Iya, susah. iya. Tapi being in a bad atau toxic marriage itu juga berat. Ya, it's harder than being a single mom sebenarnya kalau stay in a Jadi kita toxic. nggak pernah tahu sih, tapi at the end of the day menurut aku kita harus tahu apa bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita sendiri gitu loh, dan kita harus tahu mana kalau memang kita berada di satu lingkungan rumah tangga atau apapun yang tidak membuat kita tidak bahagia, membuat kita tidak dicintai, membuat kita merasa tidak berharga. Iya. Jangan dong. Kita punya satu artikel mengenai Denada, kita spill dulu baru kita bahas bareng-bareng ya. Denada belak-belakan sedang cari calon suami. Is it true kalau kamu sudah mulai membuka hati untuk membuka lembaran baru, Den? Iya sih. Iya. Iya, karena hidup sendiri itu Nggak Enggak enak. enak. susah. Gitu ya Kak? Jadi Iya, sebenarnya tapi- enakan punya suami apa enggak sih? Gini, dulu di awal-awal aku cerai ya, itu di awal aku cerai, itu aku pernah ngomong sama almarhumah mama. Karena perceraian kan traumatized, nggak mungkin Iya, ada perceraian tuh yang mudah. traumatized. Dan semua orang menikah itu dengan harapan menikah seumur hidup selama-lamanya. Pasti. Ya semua bayangan perempuan. Iya. Iya kan? Jadi pada saat bercerai itu pasti kita broken hearted banget. Sehingga aku sampai ngomong sama almarhumah mama, aku bilang, "Ma, that's it. Aku tidak mau lagi menikah. Aku nggak mau lagi menikah." Dan itu mamaku ngomong sama aku sampai nangis. Jangan ngomong kayak gitu.
Karena mamaku juga merasakan sekian lama menjadi single mom. Dan dia bilang tidak mudah loh Dena. Tidak mudah. Mama akan selalu mendoakan kamu akan bertemu dengan jodohmu yang sebaik-baiknya. Amin. Jodoh dari Allah, jodoh yang memang akan bersama-sama dengan kamu dalam dunia akhirat. Membahagiakan kamu. Tapi apparently aku juga dalam fase itu loh Kak. Maksudnya fase yang kayaknya udah deh. Udah pernah nyobain nikah tuh gimana jadi kayaknya. Ya kan pengalamannya cukup gitu, kayaknya cukup sekali. Jadi aku pikir udahlah nggak usah perlu cari pengganti lagi. Tapi dengan Kak Dena ngasih insight kayak gini, mungkin iya juga ya, Bo. harus mulai membuka hati dan membuka diri. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan nanti gitu kan. Apalagi yang sedang terjadi sekarang jadi heboh. Apalagi Single mother yang satu ini bikin warganet jadi sedih sekali. Siapa dia? Coba kita. Itu Cakep banget anaknya Tamara sama Tengku Resya. Rafli. Astaga, kawin, cakep, ganteng banget. Ganteng banget. Mamanya, papanya cakep gitu. Iya bener. Astaga. Jadi yang jadi sorotan itu Adalah kenapa lagi? Sama netizen, kok mamahnya datang memakai baju warna hitam. Terus? Oh nggak seragaman. Nggak seragaman. Lagi pula ini pernikahan loh, ya kan? Memang itu di ballroom, pakai hitam memang elegan dan anggun. Tapi ya kok beda banget. Oke. Apakah itu sebagai signal atau sebagai kode keras untuk menyinggung anaknya ataupun keluarga dari anaknya? Mungkin ya, mungkin. Gitu. Oke. Bisa dimengerti pertanyaan kita sebagai penonton dan penggemar. Biasanya ibu kan akan jajaran di pelaminan, pakai baju seragam. Ibu loh ya. Ibu ya, ini datang sendiri, acara sudah berlangsung, baru datang, bajunya beda, hitam pula, seolah-olah cuma tamu biasa saja, gitu kan. Plus ditambah jadi makin panas dan spekulasi beredar karena unggahan Tamara juga bikin tanda tanya dan tanda seru. Coba kita spill. Ibu tetaplah bumi yang luas meskipun langit sedang menjauh. Oke. Nah, ini memang kalau udah urusan ibu sama anak, apalagi single mother, pasti udah langsung nyerempet-nyerempet perbandingannya ke hubungan Ashanti, hubungannya Krisdayanti, ya kan? Itu kan yang kayaknya tuh jadi barometer paling atas gitu, ya kan? Bener. Sayangnya nggak semua kehidupan rumah tangga itu semanis dan sempurna itu, benar Iya, nggak sih? betul. Pertanyaan aku buat Dena sama kamu, kalian masih suka membandingkan diri nggak sih? Kok orang lain pengalaman hidupnya lebih manis ya dari gue? Kok kayaknya gue udah melakukan hal yang sama, kenapa efeknya nggak sama ya di gue gitu? Sebagai perempuan, ini ngangguknya paling dalam. Enggak, maksudnya kan aku sedang di fase-fase itu ya kayak kenapa sih aku masih muda kok udah cerai gitu. Kenapa sih kayaknya aku tuh dalam rumah tanggaku aku udah effort banget, kerja keras, ngonten, nyari duit apa gini. Kok aku bisa bubar-bubar juga gitu. Orang-orang ngelihatnya kayaknya hubunganku tuh udah sempurna banget. Tapi kan kita tidak bisa menakar, balik lagi setiap keluarga tuh punya aibnya, punya strugglesnya masing-masing. Kayak kita nggak bisa nakar juga, kita nggak pernah tahu Mbak Tamara sama mantan suaminya sama anaknya tuh hubungannya seperti apa, se-complicated apa kita tuh nggak pernah tahu ya. Jadi kasihan juga kalau harus dijudge. Yang jadi pertanyaan sebenarnya ada apa ya? Tapi Rasyanya tuh udah memberikan penjelasan loh. Ada postingan klarifikasi dari Rasya yang sifatnya seperti klarifikasi. Katanya miskom. Coba. Intinya di rundown ada nama Tamara saat sungkem, pas akad, dan saat resepsi Tamara yang jalan ke entrance pertama bareng Kenzo. Rasya udah memohon ke Tamara nih sebagai ibunya untuk datang di kedua acara, tetapi Tamara malah memilih buat datang jadi tamu di resepsi. Padahal bajunya sudah kok disiapkan. Lalu Tamara mau jahit baju akad dan resepsi sendiri sama temennya di Bali. Tapi nggak jadi sampai meminta tolong mantu buat carikan. Tim nggak terupdate dan beranggapan kalau Tamara udah jahit sendiri busananya. Itu jadi sebetulnya rentetan peristiwa yang terjadi ya. Bukan karena sengaja anaknya mengeksklud ibunya, tapi karena pilihan Tamara sendiri, begitu kan kira-kira. Tapi kan yang menjadi pertanyaan adalah, ini kan anak pertama ya? Anak pertama itu kan seharusnya di mana-mana pasti jadi spesial banget kan? Apakah memang, jadi menurut kalian gimana? Ini miskomunikasi antara anak dan ibu atau memang ada kesengajaan? Menurut gue sih percaya kalau itu cuma sekedar miskomunikasi. Iya, aku juga percaya begitu. Karena biar bagaimanapun again, kalau aku adalah percaya ibu dan anak itu
pasti masalah miskomunikasi. Those stuff happens gitu dan gue percaya nggak ada yang salah. Karena mereka tuh tidak bersama-sama ya. Iya. Tunggu, kita harus tahu dulu nih. Nggak tahu. Mereka sama-sama nggak? Maksudnya gini, ketika Gak tau Kak Karen, gak semua orang bisa deket sama artis kayak lu sama Denada. Kebetulan saya sama Tamara tidak dekat sama sekali. Tapi kan ketika itu Anda adalah host infotainment terbesar di Indonesia. Nah, dia tuh semenjak dekat sama Denada, dia langsung merasa semua orang tuh harus punya teman artis. Oh, jadi merasa dirinya adalah sumber Nggak, coba. information. Kan pemirsa harus tahu dong, maksudnya anaknya Rasya ini tuh sebenarnya hidup sama ibunya. atau- Raisa penyanyi. Rasya. Itu Sama. hidup sama ibunya atau tidak? Enggak. Nah, Enggak ya, bener ya. Enggak ya, oke. Berarti Mungkin. maksud Kak Karen berarti wajar-wajar aja kalau ini sampai kejadian. Miskom ini. Komunikasi Bisa berarti jadi. sampai harus big Oh, chat. masa Bisa seorang jadi. ibu nggak dipakai? Atau POV aja ya kalian sebagai orang tua ya. Orang tua yang bercerai itu harusnya gimana? Menurunkan ego demi anak, kebahagiaan anak atau gimana? Atau baiknya ya udahlah karena lo juga udah single mother, lo sendiri you fight your life sendiri. Gimana tuh? Atau how to balance it? Gimana? Kak Dena mau Oh, jawab? kalau buat aku sih menurunkan ego dalam arti kata gini, mau kita masih di dalam pernikahan yang utuh pun, apalagi yang sudah tidak utuh. Ya. Yang namanya kebahagiaan anak itu kan selalu jadi prioritas pada saat kita jadi orang tua. Apalagi buat kita jadi ibu gitu. Jadi menurunkan ego sendiri bukan cuma ego, semua yang lain-lain. Diri kita aja udah bukan prioritas di hidup kita. Prioritas kita selalu jadi anak gitu. Jadi yang menyenangkan akhirnya pada saat misalnya sang ibu akhirnya harus menjalani amit-amit misalnya kehidupan menjadi seorang single mom gitu. Tapi akhirnya bisa bersama-sama dengan anak-anak, pasti anak-anak tuh selalu jadi kebahagiaan kok Kak, gitu, selalu jadi hiburan. Buat kami-kami yang menjadi single mom itu anak-anak tuh hiburan. Tapi berarti dari apa yang diungkapkan Dena ya, kalau melihat apa yang terjadi sama Rasya dan ibunya Tamara, itu menyedihkan loh. Oh iya. Lebih menyedihkan loh cerita itu, karena kenapa? Ketika anak pertamanya, kan biasanya ibu kan pasti mengidamkan, Tuhan suka berdoa gini kan, gue suka banyak lihat ibu-ibu doanya simpel banget. Tuhan berikan aku umur panjang sampai bisa melihat anakku. Iya, anakku itu menikah. Iya kan, menikah. Berumah Maksud tangga, doaku juga berbahagia. loh. Iya Iya. kan? Doa semua Berarti kan ini sebenarnya ya. menyedihkan sekali loh pemandangan Setiap ini. sholat selalu kayak gitu, nganterin anak sampai ke pelamin. Iya Sampai kayak kan? memastikan bahwa dia mendapatkan jodoh yang Tepat. Ya. Jadi Sehingga sekedar kita tenang ya. mengganti perspektif nggak gampang loh jadi Tamara gitu kan maksudnya. Iya. Tangan-tangan Iya, komentar lu nggak gampang loh ada di posisinya Betul, dia. betul, Iya betul, kan? betul. Sebagaimana kita juga hari ini menyadari bahwa nggak gampang ada di posisinya Denada, nggak gampang ada di posisinya Ambin. Bener kan? Betul.